Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Anda sekalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Salam literasi. Saya Muhammad Umar Izzuddin. Dalam video pembelajaran kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia berkaitan dengan konjungsi. Apa itu konjungsi? Ada berapa jenis konjungsi? Dan bagaimana penerapan atau penggunaan konjungsi? Mari kita simak bersama-sama penjelasan tentang konjungsi dalam video pembelajaran berikut ini. Bersinar belajar bahasa Indonesia bersama Umar. Sahabat bahasa yang budiman, sebelum saya lanjutkan video pembelajaran kita kali ini, silakan kalian klik suka, klik berlangganan, serta aktifkan notifikasi agar kalian tidak tertinggal video terbaru dari kami. Terima kasih. Video kali ini kita akan membahas tentang konjungsi atau kata sambung, kata hubung. Konjungsi adalah kata tugas yang menghubungkan dua satuan bahasa, baik yang setara atau sederajat maupun yang tidak setara. Satuan bahasa di sini dapat berupa kata, frasa, klausa, atau kalimat. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari 4 jenis konjungsi. Yang pertama ada konjungsi koordinatif, yang kedua konjungsi korelatif, yang ketiga konjungsi subordinatif, dan yang keempat konjungsi antar kalimat. Pertama ada konjungsi koordinatif. Konjungsi yang menghubungkan dua unsur atau lebih yang sama penting atau memiliki status sintaksis yang sama. Konjungsi koordinatif ini tidak dapat diletakkan di awal kalimat karena biasanya terletak di antara satuan-satuan bahasa. Nah, konjungsi koordinatif menciptakan hubungan koordinasi antar klausa, menggabungkan dua klausa atau lebih yang masing-masing mempunyai kedudukan setara dalam struktur konstituen kalimat. Hubungan antara klausa-klausanya tidak menyangkut satuan yang membentuk tingkatan atau hierarki, karena klausa yang satu bukanlah bagian atau konstituen dari klausa yang lain. Ada beberapa kata yang masuk ke dalam konjungsi koordinatif. Di sini saya berikan contohnya juga. Yang pertama ada konjungsi dan. Ini sebagai penanda hubungan penambahan. Contoh, saya tersenyum dan dia pun tersenyum. Dia mengajak saya dan kakak saya. Kemudian ada konjungsi serta sebagai penanda hubungan pendampingan. Contoh, Gubernur Jawa Tengah serta rombongan berkunjung ke sekolah. Konjungsi atau sebagai penanda hubungan pemilihan. Anda mau makan nasi atau lontong? Saya atau kamu yang akan menjemput Habib. Kemudian ada konjungsi tetapi yang menunjukkan penanda hubungan perlawanan. Contoh, sebenarnya anak itu sangat pandai tetapi malas. Kemudian ada konjungsi padahal dan sedangkan yang menunjukkan penanda hubungan pertentangan. Contohnya, dia pura-pura berani padahal badannya gemetar. Umar mendukung Arsenal sedangkan Hasan mendukung Chelsea. Yang kedua ada konjungsi korelatif. Konjungsi yang menghubungkan dua kata, frasa, atau klausa yang memiliki status sintaksis yang sama. Konjungsi korelatif terdiri atas dua bagian yang dipisahkan oleh salah satu kata, frasa, atau klausa yang dihubungkan. Jadi ada pasangan konjungsi di dalam konjungsi korelatif. Berikut beberapa contoh konjungsi korelatif. Yang pertama ada konjungsi baik maupun. Contoh, baik Pak Umar maupun kakaknya tidak suka merokok. Konjungsi berikutnya, tidak hanya
tetapi juga. Contoh, kita tidak hanya harus patuh lalu lintas, tetapi juga harus waspada. Konjungsi bukan hanya, melainkan juga. Contoh, bukan hanya masalah kesehatan, melainkan juga masalah ekonomi. Konjungsi demikian sehingga. Contoh, kutu itu ukuran demikian kecilnya sehingga sangat sukar untuk diabadikan. Konjungsi sedemikian rupa sehingga. Contoh, mereka harus membuat alat sedemikian rupa bentuknya sehingga hasilnya benar-benar valid. Konjungsi apakah atau. Contoh, apakah Anda setuju atau tidak? Kami akan jalan terus. Konjungsi entah. Contoh, entah disetujui, entah tidak, dia tetap akan mengusulkan gagasannya. Konjungsi jangankan pun. Jangankan orang lain, diri saya sendiri pun tidak suka dengan baunya. Konjungsi yang ketiga, konjungsi subordinatif. Konjungsi yang menghubungkan anak kalimat dan induk kalimat atau menghubungkan bagian dari kalimat subordinatif. Konjungsi ini dapat diletakkan di awal kalimat. Ya, konjungsi subordinatif ini menciptakan hubungan subordinasi. Menggabungkan dua klausa atau lebih sehingga terbentuk atau terbukti kalimat majemuk yang salah satu klausanya menjadi bagian dari klausa yang lain. Berbeda dengan konjungsi sebelumnya, konjungsi subordinatif hubungan antara klausa-klausanya bersifat hierarkis atau bertingkat. Kata-kata yang termasuk konjungsi subordinatif sangat banyak. Saya sudah mengelompokkan konjungsi subordinatif berdasarkan waktu, syarat, pengandaian, tujuan, konsesif, pembandingan, sebab, hasil, alat, cara, komplementasi, atributif, dan perbandingan. Silahkan bisa kalian lihat dan baca satu persatu konjungsi yang termasuk konjungsi subordinatif. Bisa juga kalian catat atau mungkin juga bisa tangkapan layar sehingga kalian bisa mengetahui konjungsi-konjungsi apa saja yang termasuk ke dalam konjungsi subordinatif. Saya lanjutkan langsung ke contoh penggunaan konjungsi subordinatif. Yang pertama ada contoh, para siswa sudah bersiap sebelum guru memulai pembelajaran. Di situ ada konjungsi sebelum. Kemudian ada contoh, saya akan keluar rumah jika udara sudah bersih. Di situ ada konjungsi jika. Dia pasti akan mendapatkan nilai ulangan maksimal seandainya dia mau belajar sungguh-sungguh. Di situ ada konjungsi seandainya. Fulan harus belajar giat agar lulus tes. Di situ ada konjungsi agar. Pembelajaran tetap berlangsung meskipun virus corona menyerang Indonesia. Di situ ada konjungsi meskipun. Fulan lari sangat kencang seolah-olah dia melihat sesuatu yang menyeramkan. Di situ ada konjungsi seolah-olah. Pembelajaran dilakukan secara daring karena virus corona menyerang Indonesia. Di situ ada konjungsi karena. Andre menggunakan mobil super sehingga dia sampai lebih cepat. Di situ ada konjungsi sehingga. Sahabat bahasa yang budiman, konjungsi berikutnya yang akan kita pelajari adalah konjungsi antar kalimat. Konjungsi ini adalah konjungsi yang menghubungkan dua kalimat dan berada di awal kalimat. Dipisahkan dengan tanda baca koma dengan bagian lain pada kalimat. Karena letaknya di awal kalimat, otomatis konjungsi ini awal hurufnya ditulis dengan huruf kapital. Yang termasuk ke dalam konjungsi antar kalimat cukup banyak. Silahkan bisa kalian baca, bisa kalian tangkap layar, biar kalian tahu yang termasuk ke dalam konjungsi antar kalimat apa saja. Saya memberikan contoh beberapa penggunaan konjungsi antar kalimat sebagai berikut.
Kami tidak sependapat dengan dia, biarpun begitu kami tidak akan menghalanginya. Di situ saya gunakan konjungsi antar kalimat biarpun begitu. Di situ menghubungkan kalimat pertama, kami tidak sependapat dengan dia, dengan kalimat kedua, kami tidak akan menghalanginya. Contoh berikutnya, Pak Udin berkunjung ke rumah orang tuanya. Sesudah itu, beliau pergi ke saudaranya di Krapia. Di situ ada konjungsi antar kalimat sesudah itu. Menggabungkan atau menghubungkan dua kalimat. Yang pertama, kalimat Pak Udin berkunjung ke rumah orang tuanya. Dan yang kedua, kalimat beliau pergi ke saudaranya di Krapia. Contoh yang ketiga, masalah yang dihadapinya memang gawat. Sesungguhnya masalah itu sudah dia duga sebelumnya. Di situ ada konjungsi antar kalimat sesungguhnya yang menghubungkan dua kalimat. Yang pertama kalimat masalah yang dihadapinya memang gawat, dan yang kedua kalimat masalah itu sudah dia duga sebelumnya. Contoh berikutnya, Fizi sudah tahu tentang hal itu, bahkan dia sudah mulai menanganinya. Di situ ada konjungsi antar kalimat bahkan, menghubungkan kalimat pertama, Fizi sudah tahu tentang hal itu. Kalimat kedua, dia sudah mulai menanganinya. Contoh berikutnya, keadaan memang sudah mulai aman, akan tetapi kita harus tetap waspada. Di situ ada konjungsi antar kalimat akan tetapi yang menghubungkan dua kalimat. Kalimat pertama, keadaan memang sudah mulai aman. Kalimat kedua, kita harus tetap waspada. Saya menggunakan 3 rujukan dalam menyusun materi pada video ini. Saya menggunakan rujukan Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia yang saya akses melalui tautan yang sudah saya tampilkan. Kemudian saya menggunakan buku Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia edisi ketiga yang ditulis oleh Hasan Alwi, Sunjono Darjo Wijojo, Hans Lapoliwa, dan Anton M. Mulyono. Kemudian sumber rujukan yang ketiga saya menggunakan aplikasi KBBI edisi kelima yang saya unduh melalui Play Store atau saya akses di tautan yang sudah saya tampilkan dalam video ini. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat untuk Anda sekalian. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Salam literasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.